judi online dan dampaknya terhadap masyarakat seperti itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Teman-teman, kalau kita membahas tentang judi online itu sebenarnya titik masalahnya bukan di masyarakat secara yang di bawah gitu. Sebenarnya ini pekerjaan yang sangat mudah kalau diselesaikan oleh Kominfo. Kan sistematikanya online gitu. Online ini itu kan berarti dia menggunakan jaringan internet, menggunakan aplikasi-aplikasi, menggunakan web-web tertentu yang sebenarnya bisa diurus Kominfo gitu. Jadi kalau ngomong manusia itu kan kejahatan bukan terjadi karena ada bukan karena ada pelaku, bukan ada, tapi ada kesempatan. Ketika dikasih kesempatan online, dikasih kesempatan setiap jaringan-jaringan itu mereka buat website judi online, buat aplikasi bahkan naudzubillah dan lain sebagainya, tentu sangat mudah sekali untuk orang mengakses. Itu artinya apa? Kesempatan dibuka. Siapapun kalau ada kesempatan maksiat sebenarnya ya manusia itu akan punya peluang untuk maksiat, termasuk kita semua yang punya gitu. Yang membedakan adalah ketika itu sifatnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sementara ketika kita akses web itu kan pribadi sendiri gitu ya. Kita misalkan ya, naudzubillah, misalnya mau berangkat ke tempat tertentu yang itu terkenal judi gitu. Mau berangkat ke situ enggak? Satu, pakai siapa tahu ada yang kenal ya kan. Yang kedua, sungkanlah situ tempatnya nggak cocok kayaknya, takut untuk memulai hal yang baru gitu. Tetapi kalau online, siapa bisa akses kan? Coba-coba gitu, klik dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau ngomong judi online itu ya ini sebenarnya penyakit yang difasilitasi gitu, penyakit masyarakat yang difasilitasi. Bahkan naudzubillahnya istri saya punya karyawan, temennya karyawan ini suaminya itu dalam beberapa hari sebelumnya itu sering pinjam teman-temannya, bahkan minjem jalur lewat istrinya gitu kan. Setelah itu kabarnya beberapa hari berikutnya bunuh diri. Sampai seperti itu. Jadi sebenarnya ini penyakit yang sangat serius. Kominfo dan orang-orang yang berkepentingan di seperti itu, yang kemarin tanda kutip sudah ditangkap beberapa kan, yang mereka orang-orang dalam itu harusnya terlibat sangat aktif, bukan hanya aktif, sangat aktif, karena link ini kan bisa diduplikasi, HTTP dan sebagainya itu kan bisa diduplikasi cepat ya, mereka tinggal diblokir bikin lagi. Ini harus serius gitu. Kecuali mereka tanda kutip ada yang menikmati di situ kan, kadang melindungi. Nah ini sebenarnya jangan bawa terus yang ditekan tapi nggak dikasih solusi gitu, karena kesempatannya begitu mudah sekali kan diakses. Nah ini yang harus dibatasi di situ. Kalau menurut Ustadz ini kan dalam background pondok pesantren, nah menurut pendapat Ustadz tentang judi online ini gimana? Tapi dalam background pondok pesantren gimana? Secara Islam kan jelas haram ya. Nah, innamal khamru wal maisirul khamr, kemudian judi kok berdampingan ya khamr dan judi. Kasus-kasus di Jogja juga. Kenapa di Jogja sangat terasa? Karena Jogja itu awalnya basic sejarahnya kuat, basic pendidikannya kuat. Sehingga begitu ada sesuatu yang bertentangan dengan idealisme sebuah tradisi, bertentangan dengan sebuah pendidikan, itu kerasa. Kemarin baru ada berita itu banyak sekali. Nah, dari ranah pesantren sebenarnya sama beririsan bareng dengan tradisi Jogja, unggah-ungguhnya Jogja, pendidikan Jogja kan kota pendidikan, termasuk pesantren kan pendidikan. Ya, sebenarnya sama menolak, sangat menolak sekali. Karena ini ya kedepannya ketika lulus kan kita nggak tahu anak ini akan bersinggungan dengan siapa, anak ini akan bertemu dengan siapa, sementara imunitas yang dibangun belum sekuat itu untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Jadi sebenarnya dari pondok pesantren itu pembekalannya di pembentukan karakter, kemudian bagaimana akidahnya dikuatkan untuk membentuk idealismenya mereka, yang ketiganya akhlak yang baik. Nah ini kita tanamkan itu, entah nanti keluarnya seperti apa, tapi ini yang kita tanamkan untuk supaya menghadapi yang semacam itu bisa gitu. Nah ini sebenarnya ya mirisnya di tempat kita ya Jogja itu kayak kok kelihatan banget gitu. FYP-nya di situ terus gitu ya, di misalkan di Instagramnya Jogja dan sebagainya, kok yang di share kok masalah terus gitu, kok kita nggak selesai ya dengan masalah kayak gini. Ternyata memang kuncinya di ini, atasnya selesai kan. Sekarang tuh Jogja juga baru maraknya miras. Darurat miras di mana-mana ada. Berita terakhir kemarin
istri dianiaya suami sampai meninggal gara-gara miras. Berikutnya temen nongkrong mirasnya mati. Itu bisa nggak sih Ustadz, miras itu berawal dari judi online gitu, bisa nggak? Hubungannya gini, justru judi online berawal dari miras dulu. Miras ini gini, Islam itu kan sebenarnya mengajarkan kita untuk menghadapi sesuatu yang di luar normalitas tubuh kita. Islam itu agama yang bersesuaian dengan akal. La dina liman la aqla lahu, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Orang gila nggak punya batasan syariat, bebas mereka mau ngapain ya. Nah, Islam ini memberikan batasan-batasan syariat dalam rangka apa? Menjaga akal. Nah, ketika dia minum minuman keras, akalnya rusak. Iya ya. Bahkan akal ini distraksinya itu cuma sepiring nasi. Coba mbak-mbak ini lapar aja sehari, pikirannya udah rungseng gitu ya. Ngamuk mungkin ya, marah-marah gitu kan ya. Berarti akal ini sangat sensitif terhadap apa yang masuk pada kita, termasuk minuman keras. Orang-orang yang minuman keras jangka pikirnya pendek sekali. Ya, ini dapat beli, dan ternyata otak-otak pemikirnya, para pola pikirnya penjudi online itu beda dengan kita. Orang-orang yang judi online itu otaknya adalah ini adalah investasi saya. Nah, untuk bilang lucu gitu. Ini kan sama kayak jual beli, gambling, untung-untung itu beda. Kalau jual beli kita mesti punya modal yang nanti kalau nggak laku modalnya masih ada. Seperti menghalalkan segalanya gitu. Iya. Ketika judi dia anggap seperti itu. Dan dia udah hilang gitu. Dan yang penyakit yang muncul apa? Ada harapan. Oh, nanti masih bisa sampai semuanya habis, baru dia ngerasa oh ternyata udah nggak ada yang bisa dia gunakan lagi. Jual rumah. Nah, udzubillah, ada yang jual istri, udzubillah, ada yang jual anak, tanda kutip dijadikan pembantu orang, dijadikan untuk ada, dan itu terjadi. Terus dijual aset apapun sampai habis baru mereka oh paling sekali lagi bisa menang. Nah, udzubillah kan pikirannya seperti itu. Nah, ini akal-akal kayak gini kan rusak gara-gara apa? Bisa jadi mirasnya, bisa jadi karena konsumsi narkotika, nafsa gitu ya, dan sebagainya. Dan ini bersinggungan secara tidak langsung, tetapi secara tidak bersinggungan pun otaknya penjudi itu beda. Pengennya udah ada, kayaknya menang gitu, padahal dia dikerjain sistem. Judi online kan sistem ya, nggak mungkin dong bandar itu kalah. Nggak mungkin dong bandar kalah. Nah, mesti dipancing supaya dia terus masukin uang terus. Terus bagaimana strategi cara mengatasi permasalahan seperti itu pada diri mereka yang udah terlanjur terjerumus pada judi online? Ini sebenarnya berat banget karena mereka sudah otaknya seperti itu, memberi harapan. Jadi sebenarnya pendekatan yang dilakukan itu membiarkan mereka sampai ketemu titik jenuhnya. Karena titik jenuhnya gini, kok hampa ya gitu, kok kayak nggak hasil ya. Tetapi kalau ada support di lingkungannya dan lain sebagainya itu susah. Tapi yang pertama adalah pendampingan, tentu pendampingan dari keluarga dan pendampingan dari masyarakat. Masyarakat harus aware, harus sadar kalau ini berbahaya gitu. Ketika ada judi online kan cuma dia ngomong, "Weh, gacor" dan sebagainya. Itu kan malah kayak rasa kayak pride buat mereka. Wah, aku ternyata ada yang mendukung nih gitu. Nanti kalau menang tak bagi-bagi, seolah kayak sedekah. Nah, ini harus dihilangkan stigma kayak ini. Berarti adalah edukasi. Setiap ustadz, setiap kajian, bahkan saya setiap khutbah menyelipkan tentang judi dan miras untuk hati-hati gitu kan ya. Karena kita ketika berhutang, nah hubungannya malah lebih erat judi online dengan pinjol. Ketika putus dia pinjol sampai nginstal beberapa aplikasi bisa. Nah, ketika nggak nemu titik temunya untuk membayar, gantung diri solusinya. Mereka kayak gitu. Nah, kita kembali ke tadi ya. Nanti mesti ada kompleks sekali permasalahannya. Kembali ke titik awal tadi tentang solusinya gimana. Yang pertama edukasi dulu. Edukasi tentang kayak ustaz siapa namanya yang kayak Korea ustaz siapa namanya yang ngasih dulu bandar judi. Denny Lim gitu ya. Nah, dia sebenarnya udah ngasih edukasi tentang ini loh kronisnya pemikiran penjudi. Ini loh kronisnya tentang ternyata kita selama ini cuma dimanfaatkan oleh bandar. Faktanya sekarang nggak judi online pun pengunjung sebelum 2019 pengunjung Indonesia ke Bangkok, ke Thailand gitu. Itu cuma 3.000 orang. Sekarang 123.000 untuk mereka judi. Dan saya teman saya Chinese ya, habis laporan ke saya cerita tentang pemain makan udang gitu. Tapi sisi lain dia cerita orang-orang Indonesia itu banyak yang
ketika sudah tua, kaya, gitu, bingung uangnya untuk apa, tanda kutip bukan muslim ya, dia ke sana untuk main judi sampai habis, sampai kalah, ada, baru pulang. Dan itu uangnya berputar di sana, nggak di Indonesia. Gitu. Bayangkan kalau itu setiap hari ada 10.000 orang kayak gitu semua. Sangat kan? Itu beneran Chinese yang cerita saya. Seorang Chinese yang habis liburan di sana terus cerita gitu. Lucunya ketika ada orang Malaysia mau masuk sana itu dicegat karena sudah kerjasama mungkin dengan Malaysia itu. Ini nggak tahu cerita yang di Thailand atau di Malaysia ya, tapi Malaysia nggak boleh, tapi kalau orang luar Malaysia boleh masuk di situ, orang Thailand boleh, Indonesia boleh. Jadi investasi. Apakah Indonesia perlu niru gitu? Itu uangnya haram loh itu. Ya, keberkahannya hilang maksudnya gitu. Nah, ini terjadi benar-benar terjadi seperti itu. Berarti tidak masalah itu orang miskin, orang kaya, SDM tinggi, SDM rendah, semua itu punya potensi seperti itu. Nah, kalau secara non agama itu udah nggak bisa, kronis. Tapi kalau kita dengan agama, insya Allah bisa. Edukasi agama tentang basic ini haram. Sebenarnya tanya kenapa haram, gak usah tanya, udah haram aja gitu. Selesai sebenarnya kalau manusia. Jadi tugas kita adalah membentuk komunitas secara komunal, keimanan komunal itu untuk saling mengingatkan untuk tentang judi online itu nggak seranu itu loh, nggak seremeh itu loh. Ini bahaya kronis secara dunianya, ini bahaya kronisnya secara akhiratnya loh. Ini harusnya membentuk komunitas. Kalau enggak ya mereka akan merasa kayak pride ketika juara. Nanti santai aja, aku tak bikin kamu ngomong haram, tak takin. Sampai ada jokes gini, ibu-ibu anaknya judi gitu kan, ketahuan judi terus dimarahin. Kamu judi ya? Ya dasar kamu anak budak, tapi aku menang. Ya udah ayo syukuran. Ada jokes kayak gitu. Berarti selama ini ada pride tertentu yang ya sudah kalau kamu menang boleh gitu meskipun itu haram. Nah, tugas kita edukasi ke lapisan bawah ini semuanya. Mungkin kita nggak bisa ya ngomong ke atas untuk memotong ini jalur ini, bahwa edukasi untuk menanamkan etika bersama, keimanan bersama, untuk memahami oh ini nggak boleh loh, ini sebuah aib loh, masalahnya ini nggak aib sekarang gitu. Nah itu. Nah gitu. Tapi kalau bisa sembuh itu bisa sembuh atau mustahil untuk sembuh? Iya sebenarnya kalau menurut Allah bisa, tetapi sampai saat ini sesuai keyakinan ya ini secara Islam bisa, tapi selama ini yang ada itu berakhir dengan tragis. Iya. Bunuh diri atau gila atau pura-pura gila. Tapi semisal itu nanti direhabilitasi seperti di mana? Yang rumah sakit gila sana itu RSJ, itu bisa nggak digrasi? Masalahnya kan orang kayak gitu nggak merasa gila. Iya ya. Lah kan saya cuma judi online, apa masalahnya gitu? Iya. Itu pikiran yang ada gitu. Tapi pikiran itu harapannya ada, terus tinggal kasih tahu, ketemukan bandarnya gitu sebenarnya. Ini loh bandar itu mesti pengennya yang untung gitu, nggak mungkin rugi seperti itu. Dan tambahan Ustadz, mungkin sangat-sangat disayangkan ini sudah masuk dalam semua kalangan, termasuk bahkan mahasiswa, dan mungkin aparat-aparat yang terlibat juga mungkin banyak ya Ustadz ya. Waduh ini saya oknum lah ya. Iya oknum ada gitu. Ya memang ya kemarin kan yang ini ya diberitakan ya staf Kominfo apa itu yang bagian blogger itu mereka dapat jatah ternyata gitu kan, yang di ini gitu. Ya kita harapannya gini, kita mendoakan semoga misalnya Presiden kita Pak Prabowo serius menanggapi ini untuk segera difiksasinya gimana. Yang kedua sudah masuk ke jalur mahasiswa, mereka merasa pride, apalagi ketika nanti misalnya menang syukuran gitu kan, biasanya cuma mie instan terus ngajak pecel lelean bareng kan kayak pride ya. Ini harus dihilangkan pride itu, dia ngomong ini aib gitu, harus ngarah ke situ. Harus ke situ, kalau enggak ya tetap akan kayak gitu terus. Sementara kita kan budaya materialistiknya besar sekali, yang penting uang kan, yang penting cuan gitu ngomongnya, yang penting uang. Nah ini kalau secara seperti ini basic aja, basic Islamnya udah nggak mempan, terus pakai cara apa lagi gitu. Maka penekanannya adalah membuat hal itu adalah aib gitu. Sehingga siapapun yang mau menang mau kalah ketika dia misalkan di HP-nya ada kayak gitu tuh kayak kamu kok kayak gitu, kamu gini gitu. Memang keimanan tuh harus komunal, nggak bisa berdiri sendiri nggak bisa. Kalau yang berdiri sendiri namanya Islam, keislaman. Saya menjelaskan di akidah itu Islam. Kalau keimanan itu komunal, peduli kita terhadap orang lain, tentang permaksiatan orang lain itu namanya keimanan di situ. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyughayyir bi yadihi. Misalkan apabila ketemu maksiat
value dia kan suruh berubah. Tugas kita adalah komunal, harus sinergi gitu. Nah kalau cuma dibahas-bahas secara abstrak di rapat di apa itu nggak nyentuh. harus langsung titik, adalah ini hina, adalah ini sebuah aib, selesai sebenarnya seperti itu. Jadi tapi susahnya ini karena di HP ya, masa kita mau nyidak kita ya privasi gitu ya dan lain sebagainya itu. Tapi yang paling dekat kan mesti tahu ya. Nah yang paling dekat minimal kayak gitu harus ini. Tapi itu akan membentuk circle sih. Nanti circle-nya orang penjudi juga sini, circle-nya orang yang nggak judi ya membentuk sendiri. Itu akan terjadi seperti itu nanti. Jadi ya kalau sampai saat ini sebenarnya solusi paling mudahnya di Kominfo-nya serius, selesai fix gitu, nggak ada lagi setiap yang berbauan judi itu hilang gitu. Saya kemarin buka saya kan buka tentang web apa, misalkan web roti gitu, tiba-tiba roti belakangnya ada saran ya, roti 88, klik judi. Jadi apa-apa sudah digabungkan untuk arah ke judi. Itu kan sangat gede sekali udah sampai main kayak gitu. Sampai iklan-iklan juga rata-rata. Iya betul sekali gitu. Nanti kamu kesulitan dapat dana. Nah ini tanda kutip ini bukan mendiskreditkan milenial Gen Z ya. Milenial Gen Z ini paling gampang untuk terperdaya dengan tentang namanya dana segar. Iklannya dengan kamu akan mendapatkan uang senilai 5, padahal itu pinjam. Tapi menurut mereka ini adalah sebuah keuntungan karena bisa tiba-tiba menghasilkan uang, padahal yang dipertaruhkan adalah harga diri mereka terkait dengan misalkan jaminannya apa. Tiba-tiba di rumahnya digerebek sama debt collector, ibunya nggak tahu. Itu sering terjadi seperti itu. Ini harus edukasi tentang finansial. Itu yang bertebaran di iklan itu sebenarnya adalah apa gitu. Oh sebenarnya ini adalah orang-orang yang iklan tentang pinjaman online dan judi online, dan itu harus kamu tahu tidak semuanya di internet itu menguntungkan kamu, bisa jadi membahayakan kamu secara finansial gitu. Ini pendidikan finansial seperti ini harus dipahamkan karena belum tentu mereka paham. Ya. Lahiran berapa? 2005. Ya masuk Gen Z ya, Gen Z sama milenial tuh hampir sama ketika gagap teknologinya bukan masalah dia operasional, gagap teknologinya memahami ini adalah realita atau ini maya, sehingga hal-hal yang sifatnya kayak klik bisa menghasilkan realitas banyak uang, itu sebenarnya ada pertanggungjawaban besar di balik itu. Nah, misalkan nanti jaminannya adalah KTP-nya dia, teman-temannya dia semua nanti bisa dihubungin dan lain sebagainya. Nah ini harus dikasih tahu. Bunda, ini Bun. Sebentar. Ada nggak sih Ustadz, judi online itu kaitannya dengan sains dan Islam gitu? Secara sains itu kan tadi sarafnya, pola pikirnya penjudi itu adalah membuat harapan sebesar-besarnya pada sesuatu yang itu pun masih gambling. Sehingga nanti masih menang, nanti masih bisa menang, nanti bisa menang, sehingga uang sekecil apapun di rumah harus keluar untuk itu. Itu secara sainsnya adalah ada apa ya? Itu kayak itu bisa jadi dopamin loh gitu. Iya kan? Kayak kecanduannya gitu ya. Dopaminnya adalah harapan. Mungkin pernah dikasih menang sekali. Nah, itu kan menjadikan ini. Nah, manusia sebenarnya secara selera makan, secara selera apapun itu butuh sesuatu yang menyiksa sedikit supaya muncul kenikmatan dopamin. Contohnya, makanan yang paling enak saat ini yang disukai anak muda yang pedas-pedas. Pedas-pedas masuk sebuah rasa atau sebuah sensasi? Sensasi. Rasa kan cuma pahit, asin, manis, umami, ya kan? Sensasi pedas ini yang bikin orang pedas itu adalah di lidah ini sebenarnya rusak saraf tertentu yang ada di lidah supaya memunculkan dopamin. Nah, judi seperti itu dibuat kayak nggak menang itu supaya muncul dopamin untuk ayo lagi gitu. Pedas kan gitu, ayo lagi pedas gitu, padahal pedas gitu. Sama. Nah, sensasi-sensasi ini yang ada secara memunculkan dopamin baru, tetapi sebelumnya sudah dikasih harapan. Kamu pernah menang sekali, tapi kalahnya 500 kali. Nah, iya gitu kan. Nah, secara syariat sangat jelas dilarang karena Islam kan gini. Hifdul, pernah pelajari ini Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah, hifdun nas,
hifdul akal, hifdul mal, hifdul apa asal, terus hifdul apa lagi satunya lagi? Ada 5. Aduh. Pernah tapi lupa. Ya, melindungi akal satu. Yang kedua hifdul mal. Ya. Islam itu sangat melindungi harta setiap personal. Supaya apa dilindungi? Ya kan punya hak itu. Nah, ketika judi ini kan ada yang dirugikan. Malnya hilang, hartanya hilang, dia bilang. Nah, ini sangat bertentangan dengan maksud syariat itu sendiri, yaitu untuk menjaga ini. Jadi secara syariat pun bertentangan, secara saintifik seperti itu pun ini dopamin yang salah. Dopamin yang menyesatkan dan merugikan gitu. Kalau pedes kan nggak masalah ya, masih bisa minum dan itu nggak ada efek apapun, paling pol-polnya sakit perut. Nah ini bukan hanya sakit perut, ketika dia nanti memutuskan untuk bunuh diri, ada kompleksitas permasalahan di keluarga, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, menanggung hutang, problematik sekali itu, menanggung konflik antar menantu mertua dengan keluarga satunya dan satunya, sangat dalam sekali, kompleks kan? Ini problem yang sangat luar biasa ketika itu terjadi gitu. Nah ini sebenarnya secara masyarakat sosial, secara sains, secara Islam udah sangat kompleks masalahnya. Kalau menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi fenomena perjudian online itu bagaimana? Ya smart gadget, ya setiap smart gadget itu harus ada smart personal, smart user. Jangan gadgetnya aja yang smartphone, tapi bad user gitu, nggak smart user gitu. Jadi setiap, makanya anak saya itu nggak saya pegangin gadget, saya pegangin apa? Crayon. Dari kecil harus diajarin crayon untuk gambar-gambar, untuk ngitung, sebelum tidur latihan hitung-hitung. Itu nggak apa-apa. Dan secara kesehatan ternyata nggak boleh kan. Nah persiapannya sebelum orang megang HP itu harusnya memahami ada fikih gadget gitu, minimal ulama bikin fikih gadget, fikih bagaimana interaksi media sosial karena berbeda. Terus tentang apalagi tentang basic-basic kayak gitu, ini gimana hukumnya pay letter apa dan sebagainya, hukumnya segala harus dijelaskan. Masalahnya orang langsung beli, langsung pakai, ini aman kok, iya kan, padahal dia belum smart user, masih bad user, masih stupid user, naudzubillah gitu ya. Nah caranya apa? Cerdaskan dulu penggunanya sebelum nanti bermasalah bagi dia. Bermasalah sekarang kan banyak ya, smartphone mencelakakan dia sendiri gara-gara tidak smart user. Itu harus ada pendidikan itu dulu. Itu menjadi masuk kurikulum harusnya dalam pendidikan. Ini loh efeknya kayak gini, contohnya seperti ini, seperti itu. Jadi dari kecil udah disadarkan seperti itu sebelum mereka megang itu. Ditemban yang tentang pay letter itu sebenarnya nggak boleh ya? Pay letter ini kan pay letter ini sebenarnya kronik ya, macam-macam, tergantung. Tetapi kalau namanya sudah hutang, terus ada sesuatu yang menambah secara transaksi pada kita, transaksi kan berarti B2B ya, sama-sama deal-dealan gitu ya, itu sudah masuk ke riba. Tetapi kalau misalkan kita saya pinjam sama Mbak Ana, suatu ketika saya 100.000 ya, suatu ketika saya ngasih tanpa ada persetujuan apapun, saya ngasih Mbak Ana 110, itu nggak jadi riba. Kenapa? Ini 10.000-nya adalah saya merasa berjasa, karena nggak ada transaksi sebelumnya. Tapi kalau pay letter kan udah ada, belum lagi nanti kalau pakai pay letter gratis ini itu kesepakatannya banyak banget gitu, dan itu riba. Dan naudzubillahnya ternyata penikmat pay letter itu bukan cuma Gen Z milenial, orang-orang yang berapa atas kita ya, gen sebelumnya itu saya pernah mendapati apa mereka itu ke Indomaret cuma mau bayar itu pay letter gitu. Iya, kayak setiap kita gajian tuh cuma untuk ganti pay letter kan, gimana rasanya gitu ya. Nah itu kayak gitu. Maaf ya Mbak ya, ini banyak Iya nggak apa-apa. lagi musim ini. Ustadz mungkin gini, tanggapan Ustadz mengenai ketika santri itu kan dalam lingkungan otomatis pondok pesantren. Tanggapan seorang ustadz itu jika ada salah satu santri yang berjudi itu bagaimana? Sedangkan itu kan iya, sedangkan itu kan lingkungannya dia juga sudah di pondok pesantren, mungkin sudah diajarkan tentang pandangan-pandangan judi. Mungkin bagaimana tanggapan Ustadz? Di pesantren saya kan ada konsultasi psikologis juga. Nah, basicnya memang salah satu ustadzahnya ada yang dosen psikolog gitu ya, di Unisa gitu.
langsung kita selesaikan. Kalau yang ahwat misalkan ya, permasalahan apapun psikologis terlibat di situ. Yang kedua, batasi akses tersebut untuk tidak menggunakan HP di waktu-waktu tertentu gitu. Misalkan kalau misalnya dia wisma ya boleh HP ketika dia sekolah aja, kampus aja, tapi ketika pulang dibatasi akses-aksesnya, karena ya memutus akses sama memberi edukasi, kemudian konsultasi secara psikologi mesti bisa ditemukan lah gitu. Psikolog mesti paham, psikiater mesti paham untuk itu. Tapi ada nggak Ustadz kasus di pondok pesantren Ustadz tentang judi online selama ini gitu? Belum ada, ya? belum ada. Mungkin karena kita lingkupnya tidak seluas yang kayak terapi kan gede ya gitu ya. Allah gitu. Kita kan baru sekitar 20, 30 gitu kan, belum gede, masih bisa terpantau secara secara formal itu masih bisa. Jadi aman gitu. Wallahualam kalau yang bab lainnya nggak tahu gitu kalau pinjaman, tapi malah alhamdulillah ada yang bisnis. Nah ketika dikenalkan edukasi tentang bisnis kayaknya bagus itu. Bisnis online jualan helm buku-buku itu ada yang seperti itu. Berbisnis ya. Iya, bisa jadi solusi malah itu. Iya. Kalau yang Ikhwan memang kita karena sana pesantrennya adalah beasiswa dan fokus hafalan sambil tahfidz agropreneur, kita tanam fokus di kayak gitu, menanam dan nggak sempat untuk seperti itu. Bun, sebentar. Mungkin penutup aja Ustadz, Ustadz beri beberapa patah kata dah untuk siapapun yang di luar sana yang masih terlibat dalam perjudian ini. Ya. Hidup itu cari solusi bukan cari masalah gitu ya. Jadi kita mengambil setiap apapun tuh ya solusi. Dia punya uang ya solusinya yang kerja yang realistis gitu. Jangan cari masalah baru dengan pinjal, dengan judal dan lain sebagainya seperti itu. Terus apapun yang kita hadapi di dunia ini kan cuma satu, ambil pilihan, hadapi resikonya. Setiap pilihan-pilihan yang kita ambil itu ada resikonya. Pertimbangan resiko-resikonya masing-masing. Supaya kita mikir, resiko yang ini lebih besar, resiko ini lebih ringan. Nah, kita ambil dari akhaf ad-dararain, dari dua hal yang darurat yang mana yang lebih ringan. Nah, gitu. Cukup ya? Ya cukup, terima kasih Ustadz. Jadi kuat itu.